Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 336 sampai bab 340. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Hentikan dia. Jiang Lanfeng memerintahkan dengan keras. Kedua ahli klan Jiang melompat, dan meskipun mereka tahu mereka kalah, mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan Chen Ping. Chen Ping mengulurkan tangan dan menjentikan tangannya, langsung menggenggam pergelangan tangan kedua pria itu, diikuti dengan teknik kondensasi jantung. Pusaran besar terbentuk di dalam dantiannya, dan kedua ahli klan Jiang segera merasakan kekuatan tubuh mereka terkuras habis dengan cepat. Kedua ahli keluarga Jiang terkejut dan mencoba melepaskan diri dari kekangan Chen Ping. Tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Dalam waktu sekitar 10 detik, kedua ahli keluarga Jiang langsung berubah menjadi mayat kering. Mata mereka terbuka lebar, tidak tahu bagaimana mereka mati sampai mereka mati. Apa yang terjadi dengan ini? Wei Kunan terkejut. Hantu, kamu adalah hantu, kamu bukan manusia, bukan manusia. Melihat dua ahli keluarga Jiang yang mirip mayat di tanah, Jiang Lanfeng menjadi gila. Chen Ping memandang Wei Kunan dan istrinya dengan dingin, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Di mana gadis yang kamu tangkap? Chen Ping membuka mulutnya dan bertanya. Perempuan. Gadis. Jiang Lanfeng memasang ekspresi ketakutan di wajahnya sebelum menunjuk ke sebuah villa dan berkata, masuk ke dalam kamar. Bawa aku ke sana. Chen Ping berkata dengan dingin. Oke. Jiang Lanfeng mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Wei Kunan dan Jiang Lanfeng gemetar saat mereka memimpin Chen Ping. Tidak satu pun dari keduanya yang berniat melarikan diri pada saat ini, karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Awalnya, mereka mengira mereka punya kungfu. Jadi meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Chen Ping, mereka masih bisa melakukan beberapa gerakan. Tapi sekarang setelah mereka melihat apa yang baru saja mereka lihat, Wei Kunan dan Jiang Lanfeng keduanya menyerah pada gagasan untuk pindah dengan Chen Ping. Setelah membawa Chen Ping ke kamar tempat Gu Yao ditahan, Jiang Lanfeng membuka pintu kamar. Gu Yao, yang sedang menangis, mendengar pintu dibanting. Jadi dia mendongak dan ketika dia melihat Chen Ping, wajahnya langsung berseri-seri karena kegembiraan dan hatinya langsung tersentak karena harapan. Chen Ping, Gu Yao bergegas menuju Chen Ping. Terima kasih telah membuatmu menderita demi Yuki. Melihat Gu Yao yang bergegas mendekat, hati Chen Ping dipenuhi rasa terima kasih. Jiang Lanfeng sedikit bingung, tidak tahu apa maksud Chen Ping dengan ini, tapi dia tidak berani bertanya. Chen Ping, lihat orang-orang di sini dan mereka tidak terluka. Lupakan hari ini, biarkan kami pergi. Jangan ragu untuk menyebutkan apapun yang kamu inginkan. Wei Kunan mengikuti Chen Ping dengan wajah pahit dan memohon belas kasihan. Chen Ping mencibir. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Wei Kunan tertegun, dan sebelum dia sempat bereaksi, Chen Ping mengayunkan tinjunya, langsung mengenai kepala Wei Kunan, langsung meledakkan kepalanya. Dengan kekuatan Wei Kunan, dia bahkan tidak bisa menghindari pukulan Chen Ping. Darah bercampur materi otak berceceran langsung di wajah Jiang Lanfeng yang berada di samping. Kamu. Mata Jiang Lanfeng dipenuhi amarah saat dia melihat ke arah Chen Ping.
tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan khawatir, aku tahu kalian para wanita suka menjadi cantik. Aku tidak akan meledakkan kepalamu, aku akan membiarkanmu mati cantik, kata Chen Ping sambil menatap Jiang Lanfeng yang masih mengenakan topeng di wajahnya. Setelah mengatakan itu, Chen Ping dengan keras mengulurkan tangannya dan langsung mencekik leher Jiang Lanfeng. Jiang Lanfeng berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil, dan akhirnya dicekik sampai mati oleh Chen Ping. Melihat Wei Kunan dan Jiang Lanfeng yang sudah mati, ekspresi wajah Chen Ping tidak berubah, tetapi seluruh tubuh Gu Yao terkejut. Tangannya mencengkeram Chen Ping sampai mati, tubuhnya gemetar hebat. Masih ada satu lagi, setelah kita selesai, aku akan mengantarmu pulang. Chen Ping menghibur Gu Yao, lalu masuk ke kamar sebelah. Pada saat ini, Wei Tao berada di dalam ruangan dengan handphone menyala, menonton video kecil. Baru saja apinya dinyalakan, tetapi disapu oleh Jiang Lanfeng. Sekarang Wei Tao sedang menonton video kecil yang siap untuk dilepaskan. Chen Ping masuk ke kamar, tapi Wei Tao bahkan tidak menyadarinya, masih berkonsentrasi pada ponselnya. Chen Ping berjalan dan langsung mengambil telepon dari tangan Wei Tao dan membantingnya ke tanah. Ini mengejutkan Wei Tao dan dia melompat dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Chen Ping yang muncul di kamarnya, dia terkejut dan secara naluriah mencoba bangun dari tempat tidur dan melarikan diri. Tapi begitu kakinya menyentuh tanah, dia terjatuh dengan suara keras, lupa bahwa salah satu kakinya sudah patah. Chen Ping, bagaimana kamu? Kamu bisa masuk ke sini? Kata Wei Tao dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dan Chen Ping tidak memperhatikannya, sementara matanya tertuju pada liontin giok di tempat tidur Wei Tao. Chen Ping berjalan dan perlahan mengambil liontin giok yang sebenarnya berisi energi spiritual. Chen Ping sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mendapat kejutan dalam perjalanan ini dan mendapatkan harta karun. Memasukkan liontin giok ke dalam sakunya, Chen Ping lalu menatap Wei Tao. Chen Ping, kamu, ambillah liontin giok itu jika kamu suka, dan barang-barang di dalam kamarku, ambil apapun yang kamu suka. Ambillah dan cepatlah, jika ayah dan ibuku mengetahuinya, kamu tidak akan bisa pergi sama sekali. Wei Tao tahu bahwa hal yang penting saat ini adalah membujuk Chen Ping pergi terlebih dahulu. Jika tidak, Chen Ping tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali jika dia mengambil tindakan terhadapnya. Ayahmu, ibumu? Senyuman dingin muncul di wajah Chen Ping saat dia mengulurkan tangan dan mengangkat Wei Tao, lalu langsung berjalan keluar. Berjalan ke kamar sebelah, Chen Ping melemparkan Wei Tao dengan satu tangan. Hei orang tuamu dan ibumu semua ada di sini. Aku akan bermurah hati hari ini dan membiarkan keluargamu mati bersama. Wei Tao melihat mayat orang tuanya dan seluruh tubuhnya tercengang. Chen Ping, jangan bunuh aku, tolong lewati aku. Aku bersedia menjadi salah satu anjingmu mulai sekarang. Aku bersedia memberimu seluruh keluarga Wei, lewati hidupku. Wei Tao berteriak kesakitan dan memohon dengan getir. Melihat penampilan Wei Tao, Chen Ping juga kehilangan minat untuk menyiksanya. Mengambil Wei Tao dengan satu tangan, dan kemudian mengayunkan tangannya yang lain dengan kejam ke arah Wei Tao. Po off. Tinju Chen Ping langsung menembus tubuh Wei Tao, dan mata Wei Tao membelalak tak percaya saat dia melihat ke bawah ke dadanya. Chen Ping menarik lengannya dan tubuh Wei Tao jatuh ke tanah, darah langsung mengalir keluar. Jenazahnya dibilas dan kemudian seluruh villa dibakar. Akhirnya Chen Ping memandang Gu Yao dan berkata,
Ayo pergi." Gu Yuyao mengangguk, tapi saat dia mengambil langkah, tubuh Gu Yuyao langsung menerjang ke depan. Melihat pemandangan berdarah seperti itu, kaki Gu Yuyao sudah lama melemah dan dia bahkan tidak bisa berjalan. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa menjemput Gu Yuyao dan berjalan menuju mobil. Tangan Gu Yuyao melingkari leher Chen Ping. Keduanya kini berada dalam hubungan yang begitu dekat sehingga jantung Gu Yuyao berdebar kencang dan wajahnya memerah. Sedangkan Chen Ping tidak banyak berubah. Gu Yuyao yang berada dalam pelukan Chen Ping diam-diam mendekatkan kepalanya ke pelukan Chen Ping. Dia merasa sangat aman dan nyaman dalam pelukan Chen Ping. Mencuri pandang ke arah Chen Ping, wajah Gu Yuyao menjadi semakin merah. Dia benar-benar mendapati pikirannya berubah. Dia bahkan berharap Chen Ping bukan pacar Suyuki, tapi pacarnya sendiri, dan dia dipeluk oleh pacarnya seperti ini. Chen Ping tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Gu Yuyao. Dia memasukkannya ke dalam mobil dan langsung bergegas kembali ke Yuncheng. Gu Yuyao di dalam mobil terus menatap Chen Ping dengan kekaguman di matanya. Segera setelah Chen Ping pergi, api keluarga Wei berkobar, langsung membakar seluruh keluarga Wei hingga rata dengan tanah, dan api keluarga Wei mengganggu seluruh pola kota provinsi. Di Yuncheng, Suyuki tidak tidur sedikit pun. Dia mengkhawatirkan Chen Ping. Lin Tianhu telah mengirim ratusan orang dari Hongcheng ke Yuncheng dan secara langsung melindungi hotel tempat Suyuki menginap, yang membuat pemilik hotel ketakutan setengah mati, mengira dia telah menyinggung seseorang. Hanya ketika matahari perlahan terbit, Chen Ping kembali ke mobilnya, yang bagian depannya telah lama berubah bentuk. Dan hati Suyuki berdebar kencang ketika dia melihat mobil itu akan segera dibuka. Ketika Chen Ping keluar dari mobil, Suyuki langsung melompat ke arahnya. "Chen Ping, kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak terluka?" Suyuki bertanya dengan prihatin. "Saya baik-baik saja. Keluarga kecil Wei, bagaimana mungkin saya bisa terluka?" Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Saat ini, Gu Yuyao juga turun dari mobil. Melihat Suyuki dan Chen Ping berpelukan, hati Gu Yuyao tiba-tiba terasa masam. "Yuyao, kamu baik-baik saja?" Ketika Hizhigang melihat bahwa Gu Yuyao telah diselamatkan, dia buru-buru maju dan ingin memeluk Gu Yuyao untuk menghiburnya. Gu Yuyao mendorong Hizhigang dan tidak membiarkannya memeluk dirinya sendiri. Dia hanya memberikan tatapan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa." Hizhigang tercengang, tidak mengerti mengapa Gu Yuyao begitu dingin pada dirinya sendiri. "Saudari Yuyao, terima kasih banyak. Kamulah yang menyelamatkanku." Suyuki kemudian melepaskan Chen Ping dan maju memeluk Gu Yuyao dengan wajah penuh rasa terima kasih. "Gadis bodoh, aku adikmu. Tentu saja aku harus berdiri di depan saat ada bahaya, dan seharusnya adikmu yang berterima kasih padamu." Gu Yuyao tersenyum tipis, tanpa sadar matanya menatap ke arah Chen Ping. Suyuki memandang Gu Yuyao dengan wajah bingung. Tidak mengerti apa maksud Gu Yuyao dan mengapa dia berterima kasih pada dirinya sendiri. Melihat tatapan bingung Suyuki, Gu Yuyao menjelaskan, "Adikmu ingin berterima kasih karena telah menemukan pacar yang luar biasa. Jika tidak, adikmu tidak akan bisa kembali." Gu Yuyao mengatakannya dengan nada bercanda, tapi hatinya setia pada pikirannya. Penampilan Chen Ping akhirnya membuatnya tahu pacar seperti apa yang dia butuhkan. "Saudari Yuyao, jangan terlalu memuji dia. Selamatkan dia dari main-main lagi." Suyuki berkata sambil tersenyum. Chen Ping dan Gu Yuyao sama-sama baik-baik saja. Jadi suasana hati semua orang santai.
dan kata-kata Suyuki membuat beberapa orang ikut tertawa bersamanya. Chen Ping telah berlarian terus-menerus selama 2 hari terakhir dan memang sedikit lelah. Jadi setelah beberapa kata sederhana, Chen Ping pergi beristirahat dan yang lainnya juga begadang sepanjang malam. Tetapi sekarang mereka semua baik-baik saja. Mereka juga pergi tidur tanpa khawatir. Saat Chen Ping dan yang lainnya tidur nyenyak, ibu kota provinsi heboh. Kebakaran yang terjadi di keluarga Wei langsung membuat gelisah banyak keluarga di kota, dan mereka semua menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Jangan melihat saat Wei Kunan ada, mereka semua bersaudara. Tapi sekarang setelah dia pergi, orang-orang ini segera berubah menjadi serigala lapar, siap memecah belah keluarga Wei. Saat ini, villa keluarga Wei telah dikepung oleh ratusan agen berseragam dan tidak ada yang diizinkan memasuki villa. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berpakaian preman dengan wajah Tionghoa dan alis berkerut menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan untuk menyembunyikan bau darah yang kental. Orang ini adalah Master Pavilion Pelindung Hukum Provinsi Li Shoui. Keamanan seluruh kota provinsi dijaga oleh Pavilion Pelindung Hukum, dan sekarang setelah hal sebesar itu terjadi, dia, Master Pavilion Pelindung Hukum, tentu saja harus berada di sana secara pribadi. Yang mulia, setelah dihitung, total ada 48 mayat, tetapi semuanya terbakar dan tidak dapat diidentifikasi, jadi diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Seorang gadis berkuncir kuda, berseragam dan sangat kompeten menghampiri Li Shoui dan berkata dengan hormat. Jika Chen Ping ada di sini dan melihat gadis ini, dia pasti akan merasa familiar. Karena ada beberapa hal yang membuat gadis ini mirip dengan Gu Qian. Gadis ini tidak lain adalah cucu Gu Qian, Gu Ling'er. Setelah pensiun di kota provinsi, Gu Mantian kembali ke Hongcheng untuk pensiun, sementara putra dan cucunya masih bekerja di kota provinsi. Tidak ada satupun jiwa yang hidup. Li Shoui berkata sambil mengerutkan kening. Tidak ada satupun saksi hidup, dan kamera pengintai juga diambil, jadi tidak ada satu gambar pun yang tertinggal. Gu Ling'er menggelengkan kepalanya. Ling'er, apa pendapatmu tentang masalah ini? Li Shoui terus bertanya. Masalah ini jelas merupakan balas dendam, karena banyak perhiasan emas dan perak keluarga Wei yang tidak hilang. Namun cara pembunuhnya sangat kejam, banyak orang yang tewas akibat ledakan di kepala, jadi jelas ada kedalaman benci dengan keluarga Wei. Gu Ling'er menganalisis dengan cermat. Kalau begitu, selidiki semua orang yang memiliki dendam terhadap keluarga Wei. Li Shoui menghela nafas. Aku khawatir kota provinsi akan berada dalam kekacauan di masa depan dan hari-hari baik kita akan berakhir. Tuan Pavilion, pihak keluarga Jiang, kami, Gu Ling'er baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar pertengkaran sengit di pintu. Keluar dari sini, aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku. Suara itu penuh dengan pembunuhan dan kemarahan. Dengan suara gemuruh, sekelompok pria menyerbu masuk. Tidak ada yang berani menghentikan mereka saat sekelompok agen melihatnya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, matanya penuh amarah, dan matanya tiba-tiba memerah saat dia melihat pemandangan di keluarga Wei. Di sebelah lelaki tua itu ada Jiang Wenjie. Orang-orang ini semua adalah anggota keluarga Jiang, dan lelaki tua ini adalah ayah Jiang Lanfeng, Jiang Zhengzhong, dan setelah mendengar tentang kecelakaan keluarga Wei, Jiang Zhengzhong segera membawa orang-orangnya secara pribadi. Siapa ini? Siapa yang melakukannya?
Saya akan mengeksekusi 9 klannya. Tubuh Jiang Zhengzong sedikit gemetar, dan auman amarahnya terdengar jelas bahkan dari jarak bermil-mil jauhnya. Kekuatan dari patriar kekuatan batin bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Penatua Jiang, Li Shouyi melihat bahwa keluarga Jianglah yang telah tiba dan buru-buru menyapa mereka. Li Shouyi, bagaimana kabar keluarga saudara perempuanku? Tahukah kamu siapa yang melakukannya? Jiang Wenjie, setelah melihat Li Shouyi, segera bertanya dengan suara tegas, tanpa sedikit pun rasa hormat kepada Li Shouyi. Meskipun Li Shouyi merasa tidak bahagia di hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya bisa berkata kepada Jiang Wenjie, Tuan Jiang, mohon kasihanilah dirimu sendiri. Keluarga Wei tidak meninggalkan satu jiwa pun yang hidup. Mendengar Li Shouyi berkata demikian, tubuh Jiang Zhengzong bergetar dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang. Ayah, Jiang Wenjie buru-buru memegangi Jiang Zhengzong. Penatua Jiang, bersabarlah. Li Shouyi juga buru-buru menghibur. Tubuh Jiang Zhengzong gemetar dan matanya tertutup rapat, dan butuh beberapa saat baginya untuk melupakannya. Saya tidak peduli siapa yang melakukan ini, saya akan menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Niat membunuh muncul di mata Jiang Zhengzong sebelum dia melihat ke arah Li Shouyi dan berkata, Tuan Pavilion Li, keluarga Jiang saya akan menangani masalah ini sendiri. Anda dapat membawa anak buah Anda dan pergi. Penatua Jiang, ini Li Shouyi memasang wajah yang sulit. Wenjie, suruh para tamu pergi. Jiang Zhengzong tidak memberi Li Shouyi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Apa yang akan kamu lakukan dengan dirimu sendiri ketika sesuatu yang begitu besar telah terjadi? Padahal seharusnya kitalah yang turun tangan ke pavilion penjaga. Guling Er tidak tahan lagi dan maju 2 langkah untuk menanyai Jiang Zhengzong. Jiang Zhengzong mengerutkan kening dan menatap Guling Er sebelum bertanya, siapa gadis kecil ini? Ayah, ini adalah cucu perempuan Guen Tian. Jiang Wenjie buru-buru menjawab dari samping. Meskipun kakekmu Guen Tian ada di sini, tanyakan padanya apakah dia berani berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu? Jiang Zhengzong mendengus dingin, wajahnya dipenuhi rasa dingin. Penatua Jiang, pemuda itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia berbicara sedikit gegabah. Saya harap Penatua Jiang tidak marah. Li Shouyi melihat ini dan buru-buru meminta maaf, lalu melanjutkan, Penatua Jiang, keluarga Wei masih perlu mengurus dampak dari keluarga Wei. Sekarang ada banyak keluarga di seluruh provinsi yang mengincar keluarga Wei. Penatua Jiang harus menghabiskan lebih banyak energi di sini. Karena untuk menangkap si pembunuh, serahkan saja ke pavilion perlindungan Dharma kita. Setelah mendengarkan, Jiang Wenjie juga membisikkan beberapa kata di telinga Jiang Zhengzong, seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu. Mata Jiang Zhengzong sedikit menyipit. Siapapun yang berani memukul keluarga Wei berarti melawan keluarga Jiang saya. Saya ingin melihat keluarga di kota provinsi itu berani. Setelah mengatakan itu, tubuh Jiang Zhengzong tiba-tiba meletus dengan aura pembunuh yang melonjak. Pakaian di tubuhnya tidak berangin, dan semua orang di sekitarnya menggigil dan gemetar. Aku memberimu waktu 3 hari. Bawa pembunuhnya kepadaku dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari jika pavilion pelindungmu belum menangkap pembunuhnya, aku akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Jiang Zhengzong berkata dengan dingin kepada Li Shouyi. 3 hari? Wajah Li Shouyi langsung menunjukkan ekspresi malu. Tuan Pavilion Li,
Saya akan memberitahu Anda seorang kandidat sekarang. Masalah ini sebagian besar adalah pekerjaan orang bernama Chen Ping yang berasal dari Hongcheng. Selebihnya, Anda dapat memeriksanya sendiri. Jiang Wenjie memikirkan Chen Ping untuk pertama kalinya setelah dia mendapat berita tentang kecelakaan keluarga Wei. Chen Ping? Li Shui bergumam sebelum mengangguk dan berkata, terima kasih telah mengingatkanku, Tuan Jiang, aku akan memeriksanya." Li Shui membawa anak buahnya dan pergi. Urusan keluarga Wei lainnya akan ditangani oleh orang-orang keluarga Jiang. Ling Er, bukankah Kuno sedang memulihkan diri di Hongcheng? Tanyakan pada Kuno, siapa Chen Ping ini? Untuk bisa memusnahkan keluarga Wei, dia pasti bukan orang biasa. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Dalam perjalanan, Li Shui berkata pada Guling Er, "Mengerti." Guling Er menjawab dengan santai, tetapi dengan beberapa saat ketidakbahagiaan di wajahnya. Dia baru saja diceramahi oleh keluarga Jiang yang membuat hati Guling Er sangat sedih. Li Shui melirik Guling Er dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi menghela nafas pelan. Yun Cheng, Chen Ping tidur sepanjang hari, merasakan tubuhnya pulih dengan cepat. Segera memanggil Hizigang dan memintanya untuk menyiapkan bahan obat. Chen Ping ingin menggunakan waktu malam untuk memurnikan pil untuk Lin Tianhu agar Lin Tianhu bisa sembuh dan pulih sesegera mungkin. Setelah Chen Ping membuat pil, dia meminta Lin Tianhu meminumnya dan mengajarinya serangkaian teknik pikiran biasa sehingga Lin Tianhu dapat berkonsentrasi pada tubuhnya ketika dia tidak punya pekerjaan lain. Keesokan paginya, Chen Ping dan yang lainnya berencana untuk kembali ke Hongcheng. Kali ini mereka keluar selama beberapa hari. Saya takut Xuanzong akan khawatir di rumah. Bagaimana mengatakan bahwa Chen Ping dan Suyuki belum menikah, bahkan belum bertunangan, jadi mereka berlarian bersama seperti ini, tidak dapat dihindari akan ada gosip. Kakak beradik Guyu Yao dan Hizigang datang untuk mengantar mereka pergi. Aku dapat melihat bahwa kakak beradik Guyu Yao memiliki sedikit keengganan di mata mereka. Bukan karena mereka tidak ingin meninggalkan Suyuki. Mereka tidak ingin meninggalkan Suyuki dan Chen Ping. Kedua saudara perempuan ini sudah memiliki bayangan Chen Ping di hati mereka. "Kakak Hi, aku serahkan masalah Yun Cheng padamu. Awasi bahan obatnya. Selama ada bahan obat langka, berapapun biayanya, kami harus menurunkannya. Jika kamu tidak yakin apapun, kamu bisa meneleponku." Chen Ping menepuk bahu Hizigang dan berkata, "Saudara Chen Ping, jangan khawatir. Sekarang semua tanaman obat di Unceng yang berusia lebih dari 100 tahun harus melewati tangan saya di Aula Renhe. Tidak ada yang berani bersaing dengan saya." Hizigang berkata dengan percaya diri. Lagi pula, hanya Ren Hitang yang menjadi agen Xiao Huidan, dan karena Tong Rentang tidak berani menghasilkan uang, perusahaan obat lain tidak akan berani mengikuti Ren Hitang. Setelah beberapa obrolan ringan lagi, Chen Ping dan yang lainnya bergegas kembali ke Hongcheng. Ketika mereka kembali ke Hongcheng, Suyuki langsung pulang. Dia tidak melihat Xuanzong akhir-akhir ini, dan Suyuki sedikit khawatir. Jadi Chen Ping kembali ke Villa Gunung Panlong sendirian. "Bu, aku kembali. Apakah makanannya sudah siap?" Setelah memasuki pintu, Chen Ping mengganti sepatunya dan secara naluriah berteriak, "Bersambung!"